Kali ini gue pengen ngebahas atau melanjutin vlog gue yang sebelumnya, bagaimana sih menghitung atau menentukan masa subur. Lalu apa sih manfaatnya mengetahui masa subur? Yang pertama, khususnya buat teman-teman yang tidak ingin menunda punya keturunan, terutama untuk pasangan-pasangan yang pengen langsung punya anak. Nah, dengan kalian mengetahui masa subur kalian, nah kalian bisa langsung mencoba untuk punya anak. Yang kedua adalah sebagai alat kontrasepsi alami. Ini khususnya buat teman-teman perempuan nih yang nggak suka dengan efek samping dari alat kontrasepsi hormonal, baik itu KB pil, IUD maupun spiral. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Dengan kalian tahu masa subur kalian, kalian juga bisa menunda kehamilan kalian. Tapi buat adik-adik dan teman-teman yang belum menikah, jangan sekali-sekali dicoba ya, ingat dosa. Yang ketiga, ini dikhususkan untuk mungkin pasangan-pasangan yang sudah lama mendambakan anak tapi tidak juga kunjung hamil ya. Nih kalian bisa lihat apakah ada gangguan infertilitas atau tidak. Biasanya keluhannya itu seperti ini. Dok, kita udah lama nikah, udah intens melakukan hubungan suami istri, tapi kok nggak hamil-hamil. Mungkin waktu berhubungan suami istrinya kurang tepat, tidak pada saat masa subur. Nah, jadi kalau misalnya memang udah masa subur, sudah melakukan hubungan suami istri tapi nggak hamil juga, nih cepat konsultasikan ke dokter kandungan kalian. Lalu manfaat yang keempat, balik lagi ke vlog yang sebelumnya yang kemarin gue udah post. Nah, di sini kalian juga bisa menentukan jenis kelamin anak kalian. Lalu bagaimana sih cara menghitung atau menentukan masa subur? Sebenarnya teman-teman bisa banyak dapat metode dari berbagai macam sumber ya. Bisa kalian cari di Google, bisa juga cari di YouTube, bahkan di buku-buku kedokteran kalian bisa dapat informasi ini. Tapi kali ini gue akan kasih kalian informasi sesuai dengan pengalaman dan keilmuan yang gue punya. Setiap wanita itu mempunyai masa subur yang berbeda-beda, tergantung dengan siklus menstruasi atau haidnya. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih cara menghitung siklus haid. Siklus haid pada setiap wanita itu berbeda-beda ya, tergantung dari masing-masing individual. Ada yang siklus haidnya 28 hari, ada juga yang siklus haidnya 35 hari. Normalnya sih rata-rata ya, kebanyakan itu siklus haid itu 28 hari. Jadi kadang-kadang itu ada beberapa teman-teman yang mungkin curhat atau ngomong gitu, gila ya, gue bulan ini haidnya 2 kali loh, awal bulan dan akhir bulan. Ya mungkin kamu adalah salah satu yang punya siklus haid 28 hari. Sekarang gue mau kasih contoh sama teman-teman sekalian. Kelihatan nggak sih? Terang banget nggak? Nggak ya? Oke, ini adalah kalender yang gue buat sendiri. Nggak modal banget. Oke, gue mau ngejelasin di sini bagaimana sih cara menghitung siklus haid. Gue cari pulpen dulu. Dan warna pink. Oke, misalnya biar gampang ya, biar gampang. Kelihatan nggak sih? Biar gampang, misalnya kalian itu menstruasi tanggal 1. Kita lingkarin dulu tanggal 1-nya. Opla. Kemudian ini berarti hari pertama kalian menstruasi. Hitung 1 ya. Kemudian kalian menstruasi lagi hari berikutnya tanggal 29. Tanggal 29. Berarti siklus menstruasi kalian dihitung dari hari pertama menstruasi sampai 1 hari sebelum menstruasi berikutnya, itu berarti tanggal 28. Berarti kalian punya siklus 28 hari. Oke. Situ belum ngerti? Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Kalau nggak ngerti, mundur lagi, lihat, hitung lagi ya. Oke. Nah, sekarang rumus yang paling umum. Rumus yang paling umum adalah 14 hari plus minus 2. Jadi dihitung dari 1 hari sebelum menstruasi di bulan berikutnya. Misalnya kalian menstruasi tanggal berikutnya itu tanggal 29. Berarti kalian hitung mundur 14 hari. Berarti kalian masa suburnya ada di tanggal 15. Plus minus 2. Bisa plus 2 berarti tanggal 16, tanggal 17. Kemudian minus 2 itu berarti tanggal 14 dan tanggal 13. Jadi buat teman-teman yang menstruasinya sekitar tanggal ini, kalian bisa coba untuk melakukan hubungan suami istri di tanggal 13, 14, 15, 16 sampai tanggal 17. Jadi ini masa subur-suburnya yang ada kemungkinan kalian chance-nya, maksudnya kemungkinan untuk hamilnya itu lebih tinggi. Lalu bagaimana dok kalau misalnya siklus menstruasi kita tidak teratur? Oke, gue akan bikinin simulasi buat teman-teman. Tapi intinya teman-teman tuh harus mencatat tadi yang metode ini.
Kalian lakukan setiap bulan selama 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi range-nya itu sekitar 6 sampai 8 bulan itu kalian harus hitung. Kalian harus bikin, misalnya bulan Januari, gue bikin simulasi aja. Bulan Januari siklus haid gue 27 hari. Kemudian bulan Februari siklus haid gue 30. Jadi buat yang nggak teratur siklus haidnya, kalian harus bikin itu. Kemudian ini gue kasih rumusnya. Ini rumus yang sudah digunakan dari zaman bahula ya. Oke. Kalian cari dulu yang paling pendek. Siklus haid kalian yang paling pendek itu berapa hari? Misalnya 28 hari. Dan siklus kalian yang paling panjang berapa hari? 30 hari contohnya. Nah, kemudian ya sekarang kalian rumusnya itu ini dikurangin 18, yang paling pendek dikurangin 18. Kemudian yang paling panjang dikurangin 11. Hasilnya itu 10. Dan ini hasilnya 19. Oke, jadi kalian itu punya range masa subur antara hari pertama 11 hari setelah menstruasi bulan terakhir berikutnya. Jadi misalnya kalian nyatet ini sampai akhir bulan terakhir itu bulan Juni ya, kalian sudah hitung-hitung ini sampai akhir bulan Juni. Nah, bulan Julinya kalian lihat tanggal menstruasi kalian tanggal berapa. Nah, terus kalian hitung 10 hari setelah hari pertama menstruasi kalian. Itu berarti hari pertama masa subur kalian. Kemudian kalian hitung lagi 18 hari dari hari pertama, 18 hari dari hari pertama kalian menstruasi, dan itu adalah hari terakhir kalian masa subur. Jadi gitu ngitungnya. Oke, ini buat teman-teman yang nggak teratur masa menstruasinya. Ribet dok ngitungnya, capek ngitung kayak gitu. Ada yang gampang, download aplikasinya. Nah, itu lebih gampang. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi di smartphone ya untuk ngitung. Jadi kalian cukup masukin tanggal haid pertama bulan ini, tanggal haid berikutnya sudah ada. Kemudian sekarang tuh juga ada alat di apotek tuh ada, kalian bisa. Dan cara gunainnya sama kayak test pack. Jadi kalian untuk tahu kalian ovulasi atau enggak, itu ada alatnya juga. Lalu dok, ada nggak sih tanda-tandanya atau gejala-gejalanya kalau kita masuk masa ovulasi atau masuk masa subur? Soalnya kan biasanya kalau kita mau menstruasi itu ada yang namanya PMS. Nah, kalau di masa subur atau ovulasi ini ada nggak tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya. Yang pertama, peningkatan lendir dari sekret vagina atau dari kelamin kalian atau dari genital kalian. Jadi ada keluar. Jadi biasanya ini keluhan yang biasa gue dapetin juga dari ibu-ibu datang ke dokter karena takut keputihan. Dok, saya dong di celana dalam saya ini kok ada lendir, padahal lendirnya bening. Nah, ini adalah tanda-tanda ovulasi. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lendirnya bening, ya jernih, tidak berbau, ya tidak gatal juga di daerah genital, ibu-ibu tidak usah khawatir. Mungkin itu adalah tanda-tanda ovulasi. Kemudian yang kedua, nyeri pada bagian perut bawah kayak nyeri menstruasi. Nah, ini juga biasanya juga remaja-remaja putri ini ngomong, dok, kayaknya gue baru aja deh menstruasi bulan ini, tapi kok udah nyeri lagi. Mungkin itu adalah juga tanda-tanda ovulasi. Kemudian, nah ini nih yang biasanya, dok, kok libido saya meningkat, kok kayaknya saya pengen berhubungan suami istri gitu loh sama suami saya. Ya, ini juga tanda-tanda. Biasanya kalau ovulasi itu hasratnya itu meningkat. Nah, ini juga yang paling sering, dok, payudara saya kok rasanya nyeri kenceng banget. Nah, itu juga salah satu tanda ovulasi atau masa subur. Kemudian, nah ini yang sebenarnya menurut gue sih efektif, tapi kadang-kadang agak susah untuk dilakukan sama ibu-ibu sekalian gitu ya. Dengan mengukur temperatur basal atau temperatur atau suhu tubuh yang diukur sebelum ibu beranjak dari tempat tidur atau sebelum ibu-ibu melakukan aktivitas di pagi hari. Jadi begitu bangun tidur, tuh pakai termometer berapa. Ini biasanya harusnya ibu lakukan 1 bulan penuh untuk menilai suhu tubuh ibu, normalnya ibu tuh berapa gitu loh. Jadi nanti di rata-ratain dilihat rata-rata suhu tubuh ibu tuh berapa gitu loh ya. Nah, tapi akurasinya agak kurang baik kalau misalnya ibunya lagi sakit, lagi demam, jadi kurang
kurang pas untuk digunakan gitu. Untuk kita tahu kalau kita lagi ovulasi itu kapan gitu. Jadi dilihat peningkatan suhu tubuh sekitar 0,2. Nah, itu agak susah lagi ya, 0,2 derajat. Jadi yaitu efektif tapi kayaknya agak susah untuk diaplikasikan gitu ya. Nah, setelah kita tadi udah tahu bagaimana sih cara menghitung masa suburnya, entah nanti kalian pakai cara old school kayak gue atau kalian pakai langsung aplikasi. Nah, sekarang intinya teman-teman kalau sudah tahu masa suburnya itu kalian bisa intens melakukan hubungan suami istri itu karena chance atau peluangnya untuk hamil itu lebih tinggi. Tapi buat pasangan-pasangan yang bilang, aduh kok dok sudah saya udah ini segala macam, seperti yang tadi gue udah bilang ya, kalau seandainya ada indikasi kemungkinan ada gangguan fertilitas atau gangguan kesuburan, cepat hubungi dokter kandungan kalian. Oke, itu aja untuk vlog kali ini. Jadi buat teman-teman yang merasa vlog ini cukup bermanfaat, silahkan boleh di-share. Buat teman-teman, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, dengan cara komen, dan jangan lupa subscribe supaya gue semakin semangat memberikan informasi kesehatan buat teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Dadah!